Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Mangini Putri SPB, mengajar mata pelajaran IPAS di SMK Negeri 1 Koto 11 Parusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Kali ini kita akan belajar tentang zat dan perubahannya. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengklasifikasikan zat berdasarkan wujud dan komposisinya. 2. Mengidentifikasi pengukuran sifat kimia dan fisika. 3. Mengidentifikasi perubahan fisika, kimia, dan biologi. A. Klasifikasi materi. Materi adalah objek atau bahan yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. 1. Berdasarkan wujud materi, yaitu A. Materi berwujud padat, contoh batu, emas, dan besi. B. Materi berwujud cair, contoh minyak, air, dan bensin. C. Berwujud gas, mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah, contoh asap, uap air, dan oksigen. 2. Berdasarkan kompetensi materi, kompetensi suatu materi atau zat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil dan sederhana. 1. Unsur atau elemen adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi melalui reaksi kimia biasa. Unsur secara spesifik dikelompokkan menjadi unsur logam, non-logam, dan semilogam. A. Logam atau metal, yaitu unsur yang mempunyai sifat mengkilap, keras, memiliki kepadatan tinggi, dapat ditempa dan direnggangkan, memiliki titik didih tinggi, serta penghantar panas dan listrik yang baik. Contoh aluminium, besi, tembaga, seng, timah, emas, dan nikel. B. Non-logam atau non-metal, yaitu unsur yang tidak memiliki sifat logam, bahkan sangat berbeda. Contoh nitrogen, oksigen, klorin, fluorin, helium, dan neon. C. Semilogam atau metaloid, yaitu unsur metaloid yang mempunyai peralihan antara logam dan non-logam sehingga mempunyai sebagian sifat logam dan non-logam. 2. Senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berbeda jenis dan saling berikatan melalui reaksi kimia dalam perbandingan massa tetap dan tertentu. B. Campuran. Campuran merupakan gabungan dua zat atau lebih yang masing-masing zat penyusunnya masih memiliki sifat asli. Campuran dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Homogen atau larutan, yaitu campuran homogen yang komposisi zat penyusunnya sudah tidak dapat dibedakan lagi. 2. Heterogen atau kolloid, yaitu campuran heterogen yang terbentuk akibat terdispersinya suatu zat ke dalam zat lain. 3. Suspensi. C.
Campuran yang masih dapat diidentifikasi antar zat penyusunnya karena tidak tercampur secara sempurna. 3. Pemisahan campuran. A. Filtrasi adalah proses pemisahan campuran dengan cara memisahkan materi padat dari cairan dan dengan melewatkan campuran pada saringan. B. Kristalisasi adalah proses pemisahan campuran dengan cara mengendapkan larutan sampai terbentuk benda padat berupa kristal-kristal. C. Dekantasi, yaitu merupakan proses pemisahan campuran yang paling sederhana. D. Sublimasi merupakan proses pemisahan campuran tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. E. Destilasi atau penyulingan, yaitu proses pemisahan campuran berdasarkan titik didihnya. F. Kromatografi, yaitu proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan pola penggerakan antara fase gerak dan fase diam suatu molekul pada suatu larutan.